Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, semoga sehat selalu ya, amin. Jadi sekarang kita akan belajar materi yang pertama, yaitu pecahan. Apa itu pecahan? Nah, pecahan itu biar kalian lebih paham, kita lihat contoh langsung gambar ini ya. Jadi pecahan itu kalau kita lihat contoh gambar yang nomor 2 ini, yang ini. Nah, sini kan ada kotak nih, panjangnya segini kan, kemudian dibagi dua kan, ini dibagi dua di sini. Nah, di sini ada warna merah, di sini ada warna putih. Nah, ini kan warna ada satu bagian, yang putih ada satu bagian juga. Seumpamanya yang warna merah ini kita tulis dalam bentuk pecahan, kalau warna merah ada satu bagian berarti 1 per, kan kotaknya dibagi menjadi 2 kan, 1, 2, berarti 1 per 2, jadi kayak gitu. Jadi bagian atas ini menunjukkan bagian yang ditunjuk, jadi kan warna merah yang mau ditulis tadi, warna merah kan ada 1, berarti 1. Kemudian nomor 2 itu jumlah semuanya bagian dalam kotak kan ada 2, kayak gitu. Biar tambah paham lagi, kita lihat gambar yang lingkaran ini ya. Nah, di lingkaran ini kan lingkarannya dibagi 4 kan, 1, 2, 3, 4. Nah, yang putih ada 1 kan, ini aja. Berarti kalau bagian putih ini, kalau saya tulis dalam pecahan kayak gimana? Yang bagian putih kan ada satu bagian aja, per banyaknya bagian dalam lingkarannya ada 4 kan tadi, berarti 1 per 4, kayak gini. Jadi kayak gitu adik-adik. Gimana? Paham kan? Selanjutnya kita masuk ke bagian-bagian pecahan ya. Bagian-bagian pecahan. Nah, pecahan itu ada 2 bagian ya, yaitu pembilang sama penyebut. Jadi yang bagian atas atau A, yang saya simbolkan A ini, bagian atas itu namanya pembilang. Kemudian bagian bawah atau B ini itu namanya penyebut. Jadi contohnya di sini kan ada pecahan 1 per 2, kayak gini kan, 1 per 2. Maka 1 itu kan bagian atas kan, maka namanya pembilang. Kemudian 2 itu kan bagian bawah, maka namanya penyebut, kayak gitu. Nah, ini lagi ada contoh lagi 5 per 7. Nah, 5 itu kan bagian atas kan, maka 5 itu namanya pembilang. Kemudian 7 itu kan bagian bawah, maka 7 itu namanya penyebut, kayak gitu. Lanjut ya adik-adik, sekarang kita masuk ke macam-macam pecahan. Nah, pecahan itu ada 3 ya macamnya. Yang pertama, itu ada pecahan murni. Nah, pecahan murni itu ketika A-nya itu lebih kecil dari B. Jadi, yang bagian atas itu lebih kecil dari bagian bawah. Contohnya ada 1 per 2. 1 itu kan bagian atas A. Nah, 1 itu nilainya lebih kecil kan dari 2, maka itu disebut pecahan murni, kayak gini. Kemudian ada contoh lagi ini, 3 per 5. Nah, 3 itu kan bagian atas. 3 itu nilainya lebih kecil dari 5 kan? Berarti 3 per 5 ini adalah pecahan murni, kayak gitu. Kemudian yang kedua itu ada pecahan tidak murni. Nah, pecahan tidak murni itu ketika A lebih besar dari B. Jadi bagian atasnya itu lebih besar dari bagian bawah. Contohnya kayak ini. Ini kan ada 3 per 2. Nah, 3 itu kan bagian atas. 3 itu kan lebih besar nilainya daripada 2. Berarti 3 per 2 ini adalah pecahan tidak murni, kayak gitu. Kemudian contoh kedua ini ada 7 per 5. 7 itu kan bagian atas. 7 itu nilainya lebih besar dari 5 kan? Berarti 7 per 5 ini adalah pecahan tidak murni. Lanjut ya, yang ketiga ada pecahan campuran. Nah, pecahan campuran itu kayak gimana? Jadi, kalau pecahan campuran itu contohnya kayak gini. Jadi ada 2, 1 per 2. Jadi ada tambahan di depannya. Nah, kalau ada tambahan di depannya itu namanya pecahan campuran. Contohnya lagi kayak gini, ada 3 per 7. Berarti ada tambahan di depannya 3. 3 yang ini berarti itu adalah pecahan campuran, kayak gitu. Oke adik-adik, sekarang kita main game dulu ya. Biar tambah semangat nih, juga biar tambah paham gimana maksudnya pelajarannya yang hari ini.
Jadi yang pertama, kita nih gamenya disuruh nulis yang ada di gambar-gambar ini kalau ditulis dalam pecahan kayak gimana, kayak gitu. Jadi kita lihat yang A dulu ya, yang A yang ini kan, yang A. Nah, di gambar A itu kan ada gambar kotak. Itu kan kotaknya dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kotaknya dibagi 6. Kemudian yang diarsir warna oranye itu ada 4 kotak. Nah, kita disuruh nulis. Kalau yang diarsir itu kalau ditulis dalam pecahan kayak apa? Kayak gitu. Nah, sekarang kan yang diarsir warna oranye itu kan ada 4. Berarti bagian atasnya 4 kayak gini. Per bagian bawah. Bagian bawah itu kan menunjukkan jumlah seluruhnya. Nah, jumlah bagiannya kan ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 4 per 6 kayak gini. Jadi kalau ditulis dalam pecahan, yang bagian diarsir ini menjadi 4 per 6 kayak gini. Sekarang kita coba yang nomor B. Yang B yang ini ya. Nah, di B ini kotaknya ada berapa? Ayo coba dihitung. Ada 8. Jadi semuanya bagian bawah berarti ada 8 kan bagian bawah itu jumlah seluruhannya. Kemudian kita menghitung yang diarsir warna biru ada berapa. Yang diarsir warna biru ada berapa kotak? Ada 3. Berarti bagian atasnya 3. Maka kalau ini ditulis dalam pecahan yang diarsir warna biru maka jadinya 3 per 8 kayak gini. Pinter sekali. Lanjut ya, kita ke B yang ini. Coba adik-adik hitung dulu jumlah kotaknya atau jumlah bagiannya ada berapa? Ada 6 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti bagian bawah 6. Kemudian sekarang kita menghitung yang bagian atas. Bagian atas itu yang diarsir warna biru. Ada berapa bagian? Ada 3. 1, 2, 3. Berarti bagian atas 3. Maka pecahannya adalah 3 per 6 kayak gitu. Hore, udah selesai yang game 1 ini. Selanjutnya kita masuk ke pecahan senilai. Nah, apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai itu adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama. Nah, biar tambah paham kita langsung ke contoh ya. Jadi yang pertama ada contoh 1 per 2 ini. Nah, 1 per 2 ini kalau pecahan senilainya berapa? Maka kita bisa mengalihkan 1 per 2 ini dengan 2 per 2. Jadi 1 per 2. Kalau ingin cari pecahan senilainya bisa dikalikan 2 per 2. Sama dengan 1 kali 2 berapa? 2 per, kemudian 2 kali 2 berapa? 4. Jadi pecahan senilainya 1 per 2 adalah 2 per 4. Kalau umpamanya dikalikan 5 per 5 boleh nggak? Boleh, asalkan bagian atas sama bagian bawahnya sama. Contoh ya, kalau 1 per 2 dikalikan 5 per 5. Jadi yang bagian perkaliannya yang mau dikalikan tuh harus sama bagian atas sama bagian bawahnya. Ini kan bagian atas 5, ini bagian bawahnya juga 5, maka boleh. Sama dengan 1 kali 5 berapa? 5. Kemudian 2 kali 5 10. Maka 1 per 2 itu pecahan senilainya adalah 5 per 10. Ada lagi yaitu 2 per 4. Kalau seumpamanya dikalikan 6 per 6 boleh nggak? Boleh, soalnya 6 per 6 atas 6, bawah juga 6. Jadi harus sama ya bagian atas sama bagian bawahnya. Lanjut kita ke contoh yang kedua ya, ada 3 per 5. Nah, 3 per 5 ini pecahan senilainya berapa? Maka kita bisa mengalihkannya dengan 2 per 2. 2 per 2. Jadi bagian atas sama bagian bawahnya harus sama. Nah, 3 kali 2 berapa? 6. Kemudian 5 kali 2 10.
Maka pecahan senilainya 3/5 adalah 6/10. Lanjut, semuanya sama juga kayak ini, dikalikan 5/5. Boleh nggak? Boleh, soalnya 5 bagian atas 5, bagian bawah juga 5, jadi harus sama ya. Seumpamanya ya 3/5 dikalikan 5/5 sama apa enggak? 3 kali 5 15. Kemudian 5 kali 5 25. Jadi pecahan senilainya 3/5 itu 15/25 sama 6/10, dan banyak lagi, tergantung kalian mengalikannya dengan angka berapa, kayak gitu. Seumpamanya kalau dikalikan 7/7, Kak, boleh nggak? Boleh, soalnya bagian atas 7, bagian bawah juga 7, jadi harus sama ya, bagian atas sama bagian bawahnya, kayak gitu. Oke, Dek, kita belajar yang contoh soal dulu ya, yang pecahan senilai. Jadi di sini kita disuruh menyatakan apakah benar atau salah. Jadi yang bagian pertama ini, di sini kan ada 1/2 sama dengan 8/16. Jadi 1/2 itu senilai atau tidak dengan 8/16. Jadi kayak gitu. Nah, kita gimana cara mengerjakannya? Kita tulis dulu yang 8/16. 8/16 kayak gini. Nah, gimana cara mengerjakan? 8 bisa dibagi 2? Bisa. Berarti 8 bagi 2 berapa? 4 kan? Kemudian 16 bagi 2 berapa? 8. 4/8. Nah, 4/8 masih bisa dibagi 2 kan? 4 dibagi 2 bisa apa enggak? Bisa. 4 bagi 2 2. Kemudian 8 bagi 2 berapa? 4. Kita udah dapet 2/4. 2 bagi 2 bisa kan? Kemudian 4 bagi 2 juga bisa. Kita bagi 2 lagi. 2 bagi 2 1. Kemudian 4 dibagi 2 2. Maka hasilnya 1/2. Jadi 8/16 itu senilai sama 1/2. 8/16 juga senilai dengan 4/8. Kemudian 8/16 juga senilai dengan 2/4. Kayak gitu. Sekarang yang contoh yang kedua. Ada 5/6 sama dengan 25/30. Senilai apa enggak ya? Kita tulis dulu 25/30 sama dengan 25 sama 30. 25 dibagi 2 bisa enggak? Enggak bisa, jadi enggak bisa dibagi 2. Lanjut, kita bagi 3. 25 bagi 3 bisa enggak? Juga enggak bisa. Maka kita lanjut lagi ke 4. 25 dibagi 4 bisa enggak? Enggak bisa juga. Jadi lanjut ke 5. 25 bagi 5 bisa enggak? Bisa. Kan 5 kali 5 25. Maka 25 dibagi 5 berapa hasilnya? 5. Kita tulis 5/30. 30 bagi 5 berapa? 6. Jadi hasilnya 5/6 kayak gini. Jadi kalau ada soal disuruh menyatakan pernyataan ini benar apa enggak, kalau soalnya pecahan senilai ya, maka kita harus membaginya dengan pecahan yang mana pembaginya itu bagian atas sama bagian bawah sama. Jadi kan kalau 8/16 tadi, kalau kita tulis pembagiannya kan kayak begini kan, kayak 2 dibagi per 2. 8 bagi 2 berapa? 4. Kemudian 16 bagi 2 8. Kemudian dibagi lagi dengan 2/2 kan, sampai kita nemu 1/2. Jadi pembagiannya itu bagian atas sama bagian bawahnya harus sama kayak gitu. Kemudian yang 25/30 ini kan tadi 25/30 ini kan dibagi dengan 5/5 kayak gini kan tadi.
25 bagi 5 berapa? Dapat 5 kan? Ini. Kemudian 30 bagi 5 berapa? 6, dapat 6. Maka 5/6 itu senilai dengan 25/30, kayak gitu. Selanjutnya kita masuk ke menyederhanakan pecahan. Nah, gimana maksudnya menyederhanakan pecahan? Jadi di sini kita langsung masuk ke contoh yang pertama ya, yang 10/16 ini. Nah, di sini ada pecahan 10/16. Nah, gimana cara menyederhanakannya? Seumpamanya kita bagi dengan 2/2. 10 bagi 2 bisa kan? Bisa. 16 bagi 2 juga bisa. Maka kita bagi dulu dengan 2/2 kayak gini, sama dengan 10 bagi 2 hasilnya 5. Kemudian 16 bagi 2 hasilnya 8. Maka selanjutnya coba kita bagi 2. 5 bagi 2 bisa enggak? Enggak bisa. 8 bagi 2 juga enggak bisa. Coba kita bagi 3, bisa enggak? 5 bagi 3 enggak bisa. 8 bagi 3 juga enggak bisa. Kita lanjut ya, coba kita bagi 4. 5 bagi 4 juga enggak bisa. 8 bagi 4 juga enggak bisa. Berarti lanjut ke 5 ya. 5 bagi 5 bisa, 1 kan? Kemudian 8 bagi 5 juga enggak bisa. Maka penyederhanaan pecahan 10/16 hasilnya yang paling kecil itu adalah 5/8. Jadi menyederhanakan pecahan itu kita cari nilai yang paling kecil kayak gitu. Kan 5/8 udah nggak bisa dibagi berapa-berapa lagi kan. Jadi 10/16 itu nilai paling kecilnya adalah 5/8 kayak gitu. Kita ke contoh yang kedua ya. Ada 25/35. Kalau dibagi 2 bisa nggak? 25 bagi 2 nggak bisa. 35 bagi 2 juga nggak bisa. Kalau bagi 3 bisa nggak? 25 bagi 3 nggak bisa. 35 bagi 3 juga nggak bisa. Lanjut ke 4 coba ya. 25 bagi 4 bisa nggak? Nggak bisa juga. 35 bagi 4 bisa nggak? Juga nggak bisa. Berarti bagi berapa ya? Habis 4 berarti 5 ya. Coba kita bagi 5. 25 bagi 5 bisa. 35 bagi 5 juga bisa. Maka kita bagi 5/5 aja ya. Sama dengan 25 bagi 5 berapa? 5. Per 35 bagi 5 berapa? 7. Maka hasilnya 5/7. Jadi 25/35 nilai terkecilnya itu adalah 5/7 kayak gitu. Lanjut, kita 19/21. 19/21. Coba kita bagi 3, bisa nggak? 19 bagi 3 nggak bisa. Kalau 21 bagi 3 bisa, tapi kan 19-nya nggak bisa. Jadi lanjut ke 4 ya. Kalau 19 dibagi 4 juga nggak bisa. Berarti kita lanjut ke 5 ya. 19 bagi 5 bisa nggak? Nggak bisa juga. Lanjut ke 6. 19 bagi 6 juga nggak bisa. Lanjut ke 7. 19 bagi 7 juga nggak bisa. Kalau 8, 19 bagi 8 berapa? Nggak bisa juga. Kemudian kalau 19 bagi 9 juga nggak bisa. Nah, karena sampai 9 kita nggak bisa nemuin mana yang bisa dibagi, maka pecahan 19/21 itu nilai terkecilnya ya ini, nggak bisa dibagi lagi, tetap kayak gitu. Gimana adik-adik, paham? Kalau nggak paham silahkan tanya ya. Selanjutnya masuk ke membandingkan pecahan. Jadi kita tuh disuruh membandingkan pecahan. Nah, kayak ini contohnya ya. Sebelum kita masuk ke perbandingan pecahan, kita masuk ke tanda-tandanya dulu ya biar paham.
Jadi kalau dalam perbandingan tuh kalian kan mengenal 3 tanda kayak ini ya, yang saya kotai warna abu-abu ini. Jadi ada tanda ini. Nah, kalau ada tanda ini tuh namanya artinya itu lebih kecil atau kurang dari, kayak gitu. Kalau ada tanda kayak gini, itu artinya lebih besar, kayak gitu. Nah, kalau ada tanda sama dengan kayak gini, itu artinya sama, kayak gitu. Contohnya, kita langsung ke contoh soal yang ini ya. Nah, di sini ada gambar setengah lingkaran sama 1/4 lingkaran. Kalau kita disuruh bandingkan setengah dan 1/4, itu lebih besar mana? Lebih besar setengah kan? Setengah itu besarnya segini. 1/4 cuma segini. Berarti setengah itu lebih besar kan tadi tandanya ini kan? Lebih besar dari 1/4 kayak gitu. Contoh lagi ya, umpamanya ada 1/3 sama 1/2. Kita disuruh membandingkan 1/3 itu lebih besar atau lebih kecil dari 1/2 kayak gitu. Gimana caranya? Nah, caranya kita bisa langsung pakai perkalian. Jadi, ini kan penyebutnya 3 kan? Kalau yang ini penyebutnya 2. Jadi kita samakan aja penyebutnya. Gimana cara menyamakan penyebut? Kita kalikan, jadi 3 dikali 2 berapa? 6 kan? Udah dapet 6 penyebut barunya. Kemudian 6 dibagi 3 berapa? 2. 2 dikali 1 berapa? 2 kali 1 kan 2, berarti ini 2/6 kayak gitu. Kemudian di sini kan juga 6 penyebut barunya. 6 dibagi 2 berapa? 3. 3 dikalikan 1 sama dengan 3, berarti di sini tulis 3. Nah, ternyata 1/3 itu pecahan senilainya adalah 2/6. Kemudian 1/2 pecahan senilainya adalah 3/6. 2/6 sama 3/6. Lebih besar mana? Di sini 2, di sini 3, berarti lebih besar 3. Berarti 2/6 itu lebih kecil dari 3/6. Berarti di sini tandanya lebih kecil kayak gitu. Jadi cari pecahan senilainya ya buat tahu itu lebih besar atau lebih kecil. Contoh lagi ya, umpamanya ada 1/8 sama 1/9. Nah, kalau ini kita pakai cara yang kedua yang lebih gampang. Gimana caranya? Langsung aja kita kalikan. 9 kali 1 berapa nilainya? 9 kan? Kemudian 8 kali 1 berapa nilainya? 8. Nah, di sini 9, di sini 8. Maka lebih besar mana hasilnya? Lebih besar yang bagian sini kan? Maka 1/8 sama 1/9 itu lebih besar mana nilainya? Lebih besar 1/8 kayak gitu. Jadi ada 2 cara ya kalau mau cari perbandingannya kayak gimana. Coba aku bikin contoh lagi yang cara yang kedua. Semuanya ada 3/4 dengan setengah. Nah, ini lebih cocok lebih kecil apa lebih besar ya? Supaya aku kalikan 2 kali 3 berapa? 6 kan? Kemudian 4 kali 1 berapa? 4. Nah, di sini 6, di sini 4. Lebih besar mana? Lebih besar bagian sini kan? Berarti 3/4 sama setengah itu lebih besar yang bagian sini. Jadi 3/4 itu lebih besar dari setengah kayak gitu. Gimana adik-adik? Paham? Kalau nggak paham silahkan tanya ya. Oke adik-adik, biar tambah paham kita belajar contohnya lagi ya, yang bagian membandingkan pecahan. Jadi yang pertama, yang A. Nah, A di sini kan ada gambar segi 6 kan ini. Nah, kalian pertama itu harus nulis pecahannya dulu berapa. Jadi yang diarsir warna biru ini berapa nilainya kalau dalam pecahan? Ya diarsir ini ada 3 ya, 1, 2, 3. Berarti bagian atas ditulis 3/6.
Kemudian jumlah seluruhnya ada 6 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti bagian bawah 6. Jadi pecahannya ini adalah 3/6 kayak gitu. Selanjutnya yang bagian kedua ini. Nah, diarsir ada berapa? Ada 2 kan? 1, 2. Berarti bagian atasnya itu adalah 2 kayak gini. Per bagiannya ada berapa? Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 2/6. Berarti di sini 3/6. Di sini 2/6. Di sini 3, di sini 2. Lebih besar mana? Sini kan, berarti kayak gini. 3/6 lebih besar dari 2/6 kayak gitu. Kemudian yang B. Yang B ini ada berapa kotak yang diarsir? Ada 1 kan, ini aja. Berarti 1 per. Kemudian kotaknya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti 1/4. Kemudian bagian sini yang diarsir ada berapa? 1. Ini tok kan, berarti 1 per. Kotaknya ada berapa? 1, 2. Berarti ada 2. 1/2. Nah, 1/4 sama 1/2. Lebih besar mana atau lebih kecil ya? Berarti kita kalikan 2 kali 1. 2. Berarti di sini 2. 4 kali 1. 4. Nah, di sini 2, di sini 4. Lebih besar bagian sini kan? Maka 1/4 sama 1/2 itu lebih besar yang bagian sini. Jadi 1/4 itu lebih kecil dari 1/2 kayak gitu. Nah, bagaimana cara penulisan kayak gini sama kayak gini? Pokoknya bagian yang paling besar itu yang kita makan. Kan ini 1/2 kan lebih besar dari 1/4. Nah, ini kan bagian yang mangap kan, atau yang terbuka, jadi kita makan kayak gitu. Nah, yang bagian kena sudutnya ini itu adalah bagian kecilnya kayak gitu, Dek. Oke, gimana adik-adik? Paham kan? Kalau nggak paham silahkan tanya.